Coba Bapak ini. Oke, hari ini kita masuk di materi pertama yaitu konsep dasar patologi penyakit. Ya, saya sudah bagikan bahannya untuk kalian baca-baca, ya, dan didiskusikan apa yang kalian baca tidak dimengerti. Ya, saya harap kalian bisa memperhatikan saya. Jadi fokus ke saya, apa yang saya jelaskan. Tidak ada yang mengerjakan selain mata kuliah IDK. Ya, sebelum saya mulai terkait konsep dasar patologi penyakit, ya. Sebelumnya kalian sudah pernah dengar istilah terkait dengan patologi? Kalau penyakit? Oke, kalau penyakit itu kira-kira pengertiannya apa? Menurut kalian, pemahaman kalian? Katakan. Tidak pengertiannya penyakit. Apa pengertiannya penyakit? Apa kira-kira? Jangan cuman penyakit itu ya, oke, silakan. Menurut saya, penyakit itu adalah suatu peristiwa yang terjadi pada sistem tubuh yang mengalami gangguan. Oke. Siapa lagi? Satu orang. Kalian pernah sakit toh? Nah, kira-kira kalau dibahasakan itu sakit atau penyakit itu apa sih? Baru satu orang. Kalian sudah pernah dengar? Masa tidak tahu pengertiannya gimana? Mana dikatakan orang tidak sakit, mana dikatakan orang yang yang sehat dengan yang sakit. Apa kira-kira? Oke, silakan. Penyakit adalah gangguan dari suatu sistem tubuh manusia yang mengakibatkan tubuh manusia tersebut menurun dan menjadi lemah. Oke ya, rata-rata sudah mendekati benar. Ya, nanti saya akan jelaskan apa itu terkait penyakit. Oke, tujuan pembelajaran yang hari ini adalah ada 3, ya, dimana yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa konsep patologi. Konsep patologi itu seperti apa? Terus, mahasiswa mampu menjelaskan kelainan dan fungsi tubuh. Terus, yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan konsep penyakit. Nah, ini cuma 3 pembelajaran kita. Ya, jadi mohon teman-teman bisa menyimak dengan baik, ya, dan bisa memahami. Kalau tidak paham apa yang saya jelaskan, bisa ditanyakan. Ya, jangan bisik-bisik di belakang. Silakan tanyakan langsung sama saya mumpung kita waktunya tatap muka. Kalau sudah di luar tatap muka, kalian tidak bisa bertanya. Oke, yang pertama terkait konsep patologi. Ya. Jadi, kalian tidak usah mencatat ya, karena saya sudah bagikan. Fokus mungkin catat apa yang saya jelaskan, yang tidak saya sebutkan di PowerPoint. Ya. Yang pertama yaitu pengertian patologi. Ya. Patologi yaitu ilmu. Ya, kalau kita berbicara ada kalimat logi, itu adalah yang berkaitan dengan ilmu. Ya, yang mempelajari tentang penyakit
yang disebabkan oleh karena ada perubahan struktur dan fungsi sel dan jaringan tubuh. Jadi, saya ulang, kalau patologi itu adalah yang mempelajari atau ilmu yang mempelajari tentang penyakit, di mana penyakit tersebut akan mengganggu perubahan sistem tubuh kita. Ya. Nah, sistem tubuh kita ketahui bersama bahwa tubuh kita itu terdiri dari unit terkecilnya adalah sel. Ya. Jadi, yang terganggu pertama kali itu adalah sel kita. Fungsi sel kita adalah untuk melakukan metabolisme, menghasilkan energi. Kalau sel kita terinfeksi oleh bakteri atau virus dan tersebar sampai meluas ke jaringan, maka sistem jaringan kita itu akan terganggu dan kita akan merasakan apa? Sakit. Itu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi saya ulang, konsep patologi adalah di mana ilmu yang mempelajari terkait penyakit yang mempengaruhi sistem tubuh kita, di mana sistem tubuh kita unit terkecilnya adalah sel. Sel tersebut terganggu atau terinfeksi oleh penyebab agen infeksi, yaitu bakteri atau virus. Nah, kalau satu sel saja itu bisa menyebar ke jaringan. Ya, kalau kumpulan sel itu disebut dengan jaringan. Ya, kalau jaringan tersebut terganggu, maka otomatis kita akan merasakan sakit dan fungsi jaringan tersebut terganggu, tidak berjalan normal. Maka itulah yang dikatakan penyakit atau sakit. Paham sampai di sini? Paham? Oke. Apa sih tujuan kita mempelajari patologi? Ya. Jadi tujuan seseorang mempelajari patologi yaitu untuk mengidentifikasi. Mengerti kata mengidentifikasi? Mengerti apa tidak? Apa identifikasi? Mencari tahu, terus apa lagi? Itu menganalisa, ya, penyebab sebuah penyakit. Jadi orang yang mempelajari patologi adalah menganalisa atau mencari tahu apa penyebab sebuah penyakit tersebut. Oke. Sehingga akan memberikan petunjuk. Kalau kita sudah tahu penyebabnya, maka kita akan tahu petunjuknya untuk pencegahan. Ya, pengobatan dan perawatan. Oke, terhadap penyakit yang diderita oleh pasien. Silakan masuk, kalau mau ikut silakan, tapi saya sudah absen. Oke, dari tujuan ini, siapa yang bisa memberikan contoh penyakit dari sebabnya apa? Kalau sudah tahu sebabnya, pencegahannya bagaimana, pengobatannya bagaimana, dan perawatannya bagaimana? Siapa yang bisa berikan contoh satu, ya, dari tujuan ini? Tunggu, sebelum saya berikan contoh, sudah paham tujuan ini patologi? Cuma di depan ini, yang di belakang? Yang di belakang? Oke. Siapa yang bisa memberikan contoh, bisa menjelaskan suatu penyakit, apa penyebabnya? Dari penyebabnya tersebut, otomatis kita tahu bagaimana cara mencegahnya supaya orang lain tidak terkena penyakit tersebut juga. Oke, kalaupun pasien sudah terkena penyakit, otomatis kita tahu bagaimana cara mengobati dan merawatnya. Oke, coba siapa yang bisa berikan contoh satu
yang bisa menggambarkan tujuan dari ilmu patologi? Coba. Bisa takut-takut. Ya. Tidak ada di internet. Saya cuman tujuan ini sudah pernah kalian pasti alami. Kan tinggal saya ingin melihat kemampuan kalian menjelaskan bagaimana kalian belajar patologi bisa menjelaskan dari tujuan orang yang belajar patologi. Ayo, siapa yang bisa? Sebutkan salah satu penyakitnya, apa penyebabnya, pengobatannya seperti apa, atau perawatannya seperti apa. Oke, silakan. Siapa? Silakan. Sebutkan namamu siapa? Nur Miftah. Oke, silakan. Nur Miftah. Saya mengambil contoh penyakit HIV. Penyakit HIV ini disebabkan oleh virus human immunity. Kemudian penyebabnya itu ada bermacam-macam, misalnya buat kalian pasangan atau seks bebas, penggunaan jarum suntik yang secara bergantian. Kemudian untuk pengobatannya itu Sebelum pengobatan ada pencegahannya. Kalau pencegahannya itu tidak menggunakan suntik secara bergantian, kemudian tidak melakukan seks bebas atau gonta ganti pasangan. Kemudian untuk pengobatannya itu setahu saya Bapak HIV belum memiliki obat. Kemudian perawatannya itu gimana? Gimana cara orang merawat orang yang terkena HIV? Tidak apa ya, kita belajar ya. Kan dilakukan perawatan insentif. Kalau kita ketahui virus HIV itu adalah menyerang terkait sistem kekebalan tubuh. Ya, jadi kita harus tahu dari gejalanya dulu, baru kita bisa melakukan perawatan. Ya, jadi orang yang terkena HIV itu sebenarnya virus HIV tidak seperti virus corona. Jadi orang yang terkena HIV itu jangan dihindari. Ya, berbeda perawatannya dengan orang yang terkena virus COVID corona. Ya. Jadi dari situ makanya kalian di sini belajar patologi bisa melakukan hal seperti itu. Jangan orang yang terkena HIV kalian rawat sama dengan orang yang terkena COVID. Seperti tadi isolasi. Ya. Jadi kalau orang yang sudah terkena HIV itu adalah orang yang diserang sistem kekebalan tubuhnya. Jadi kalau sudah orang yang terkena diserang sistem kekebalan tubuh, maka penyakit-penyakit lain itu sebenarnya bisa dengan mudah masuk. Nah, selain penularan dari seks bebas tadi dengan penggunaan jarum suntik bergantian, itu biasanya orang yang HIV itu ada cara penularannya melalui kontak darah. Ya, kontak darah. Nah, makanya orang biasa yang transfusi biasa ditanya terkait riwayat penyakitnya. Ya, takutnya orang yang mentransfusi darah adalah orang yang terkena HIV. Oke, sudah paham ya? Baru satu itu. Saya tidak mengobservasi semua, nanti saya lihat di tugasnya. Ya. Oke, bagaimana sih sejarah patologi? Ya. Sejarah patologi itu ditemukan oleh Rudolf, ya, di mana dia menemukan bahwa bagian terkecil yang membentuk tubuh manusia itu adalah sel. Dia pertama menemukan itu dulu, ya. Yang terkait penemu mikroskop adalah
Louis van Louis siapa ya, saya lupa ya, yang dia menemukan mikroskop pertama, tapi dia belum mengujikan ke manusia, baru baru melakukan pengamatan di air bahwa ada jasad renik, ada makhluk hidup kecil yang hidup di situ. Nah, Rudolf ini mengamati manusia, ternyata ada manusia tersebut tersusun dari sel ini terkecilnya. Terus dia juga mengamati orang yang sakit, bahwa orang yang sakit itu diambillah sampelnya, ya. Ternyata ada perubahan-perubahan sel dia bandingkan dengan manusia yang sehat, ya. Perubahan-perubahan sel yang diamati melalui mikroskop memberikan pengetahuan tentang penyakit yang terjadi pada seseorang. Ya. Terus perubahan tersebut dapat menyebabkan kelainan struktur dan gangguan fungsi tubuh yang berwujud penyakit. Nah, seperti yang saya jelaskan pertama tadi, ya. Jadi yang bukan penyakit dulu, baru sel yang terinfeksi. Tapi agen infeksi dulu yang masuk ke dalam tubuh kita, menginfeksi sel kita, satu sel, kemudian satu sel itu menyebar kerusakannya sampai meluas yang disebut dengan jaringan. Nah, jaringan tersebut yang akan mempengaruhi fungsi tubuh, ya, dimana kita simpulkan bahwa kalau orang yang terganggu fungsi tubuhnya mengeluh gejala-gejala yang dia rasakan tidak nyaman, maka disebut dengan penyakit atau orang sakit. Ya, itu sejarahnya dari Rudolf. Jadi dari dia memeriksa orang sakit, dia mengamati yang terkecil adalah sel. Sel yang diamati ternyata berbeda dengan orang yang sehat, karena mengalami perubahan dari bentuk atau strukturnya, ya, itu dia berbeda. Terus mengamati jaringannya juga berbeda dengan jaringan yang orang sehat. Oke, ya, itu sejarah dari bagaimana ditemukan ilmu patologi. Oke. Terus terkait yang tujuan kedua, saya sengaja rekam ya, karena nanti silakan kalau yang belajar lagi, menyimak lagi, nanti saya bagikan ini video ini di Classroom. Silakan diputar kembali. Oke, ini tujuan belajar kedua, ya. Kalau yang pertama tadi sudah paham ya terkait konsep patologi. Oke, yang kedua adalah kelainan dan fungsi tubuh. Saya langsung berikan contohnya adalah pasien sirosis. Sebelumnya sudah pernah dengar sirosis? Oke. Sirosis itu adalah kerusakan hati kronis, ya, kerusakan hati kronis yang menyebabkan perlukaan permanen pada hati yang dapat menyebabkan hati tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Ya, sirosis ini intinya adalah kerusakan hati yang kronis, di mana hati yang bukan tersakiti ya, tapi rusak. Bukan tersakiti, tapi hati yang rusak atau yang kronis, yang sangat sudah parah, itu apabila dia sudah kronis, maka dia tidak akan dapat menjalankan fungsinya. Oke. Kalau hati tersebut tidak menjalankan fungsinya, yang kita ketahui bahwa jaringan yang rusak akan menghambat aliran darah, ya, yang melewati hati, sehingga fungsi hati seperti memproses nutrisi, hormon, obat, dan racun yang diproduksi tubuh akan terganggu. Ya, kalau fungsi ini sudah terganggu, maka akanlah namanya muncul penyakit sirosis. Nah, contoh dari gambaran ya, gambaran hati yang sehat atau yang normal dengan yang mengalami sirosis. Jadi kalau ada di sini yang mengalami mungkin sakit-sakit di bagian kanan, ya, itu bisa gejala dari hatinya mengalami sudah perubahan sel, ya, namun belum sampai kronis.
Mungkin masih 1-2 sel yang atau beberapa sel yang sudah mengalami perubahan. Ya. Jadi kalau ini kan hati letaknya di bagian kanan. Ya, kalau di bagian kanan di sini rasa-rasa sakit, ya kemungkinan hati ini yang mengalami kerusakan. Oke. Jadi ingat kelainan di sini digambarkan dengan apa? Oke, bentuk dari tekstur dari hati. Bukan dari cuma di luar, tapi di dalamnya ini juga akan berubah seperti ini. Ya, itu disebut sirosis. Jadi, kalau hati kita sudah sirosis seperti ini, maka tidak akan berjalan fungsinya dengan baik. Ya, dimana yang kita ketahui fungsi hati adalah memproses nutrisi, hormon, yaitu obat yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan disaring oleh hati. Oke, dan racun dalam tubuh kita itu juga akan dinetralkan oleh hati. Kalau tidak ada hati atau rusak hati, maka racun-racun di tubuh kita itu tidak akan tersaring. Oke, itu kelainan yang muncul. Dari kelainan hati tadi atau sirosis, ya, tanda dan gejalanya. Yang pertama itu sering mengalami mual atau bahkan muntah darah. Ya. Nih, mual sampai muntah darah. Terus terasa nyeri bagian perutnya, di atas perutnya. Mengalami lemas dan lesu. Nafsu makan turun, bahkan mata kuning. Nah, ini yang membedakan dengan penyakit lain. Kalau gejala-gejala ini kan banyak mirip dengan penyakit lain ya. Tapi kalau hati itu biasanya lebih spesifik, itu dapat kita lihat dari ciri-ciri mata. Matanya kuning apa tidak. Ya. Nah, kalau kalian tahu orang yang mata kuning itu biasanya sakit apa? Sakit kuning. Kurang tidur. Kalau kurang tidur merah matanya. Kalau kuning liver ya, sakit hati. Atau hepatitis. Ya. Nah, nanti kita lihat penyebabnya. Mata kuning. Jadi terus asistes dan edema, ini perut buncit. Ya. Jadi orang kalau sudah merasakan perut buncit ya diatur pola makannya. Kalau saya juga sudah merasakan ini. Perut buncit ini karena apa? Saya lihat pola hidup saya sering makan malam. Ya, saya sering makan malam. Nah, ternyata itu salah. Waktu jam makan yang sehat adalah dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Ya, makan siangnya dari jam 12 sampai jam 2 siang. Makan malam jam 6 sampai jam 8 malam. Apa dasarnya? Apa kira-kira dasarnya? Dasarnya adalah tubuh kita memproduksi hormon insulin atau kelenjar pankreas kita melepaskan hormon insulin itu di waktu yang saya sebutkan tadi. Apa fungsi hormon insulin? Mengontrol gula darah dalam tubuh. Jadi makanan yang kita makan ya akan dicerna di usus kita, kemudian akan disalurkan di seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Nah, makanan-makanan yang kita konsumsi, kalau kita makan di jam tersebut, maka mampu dinetralisir oleh hormon insulin, kadar gulanya. Nah, kalau kita dimakan di luar jam tersebut, maka bebas dia. Tidak ada yang menyaring, tidak ada yang menetralkan. Ya. Jadi, kalau yang belum atau yang sudah mengalami mungkin penyakit asam lambung atau GERD juga, untuk mencegahnya lebih baik mengikuti jam makan yang saya bilang tadi. Diusahakan
walaupun kalian merasa kenyang, usahakan makan nasi. Ya. Walaupun sedikit, tapi kamu masih merasa kenyang, usahakan makan di jam tersebut. Supaya apa yang kita makan itu langsung diproses oleh hormon insulin, langsung dijadikan energi, tidak ditimbun di dalam tubuh kita menjadi lemak. Gitu. Ya. Terus ciri yang bisa dilihat lagi adalah fesesnya dia berwarna hitam. Oke. Gimana cara pencegahannya? Yaitu tidak minum alkohol. Oke, karena apa? Fungsi hati tadi apa? Menyaring racun. Tidak banyak konsumsi obat, ya. Obat tadi juga disaring di hati. Ya, jadi kalau kalian sakit, jangan dulu langsung minum obat. Perbaiki dulu nutrisi. Ya. Mungkin 1 hari 2 dulu makan buah atau vitamin, ya. Yang memang berasal dari buah langsung, bukan dari vitamin yang sudah bentuk tablet. Lebih baik makanan yang langsung dari buah. Terus tidak merokok, jaga berat badan tidak berlebihan, ya. Jadi ideal berat badan itu harus dijaga juga. Konsumsi zat gizi seimbang, melakukan vaksin hepatitis. Kenapa hepatitis? Karena yang menyebabkan sirosis tadi adalah salah satunya virus hepatitis. Ya. Virus hepatitis. Selain kita konsumsi alkohol, minum obat-obatan tanpa resep dokter, dan merokok. Oke. Terus aktivitas fisik. Kenapa aktivitas fisik? Nih, kalau kita malas bergerak, malas berolahraga, otomatis perut kita akan buncit. Ya, apa yang kita makan tidak dimanfaatkan. Terus cukup istirahat. Nah, jadi cukup istirahat artinya jam tidur itu terpenuhi. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Apakah yang saya jelaskan tadi salah satu penyakit ini sudah menggambarkan patologi? Sudah atau belum? Oke. Perawatannya belum, dah. Jadi memang saya tidak sebutkan perawatannya. Ya. Jadi nanti di tugas kalian silahkan. Ada kan sudah baca? Apa salah satunya yang saya merahkan? Baca rubrik tidak? Baca ya rencana tugas mahasiswa tidak? Ini belum. Oke, silakan dibaca nanti. Apa yang di situ yang membedakan dengan yang saya jelaskan. Oke, contoh yang kedua terkait kelainan dan fungsi tubuh. Ya, yaitu pasien mengalami kanker usus besar. Ya, kanker usus besar adalah merupakan tumor ganas yang berada di usus besar. Ya, jadi kanker usus besar disebabkan oleh perubahan atau mutasi gen pada jaringan usus besar. Ya. Nah, ini saya berikan warna mutasi gen pada jaringan usus besar. Artinya, kalau sel kita mengalami mutasi, dia akan membelah secara tidak normal, menghasilkan sebagai tumor, ya, di dalam usus besar. Gejala seseorang yang menderita penyakit tumor usus besar. Yang pertama yaitu adanya perubahan kebiasaan buang air besar. Oke, yaitu contohnya diare atau sembelit. Nah, ciri pertama. Oke, terus kedua, usus besar terasa tidak kosong seluruhnya. Ini tidak hanya beberapa orang mungkin yang bisa merasakan. Oke, terus
darah dalam feses. Jadi di sini ada feses kita terdapat darah. Ya. Baik merah terang atau kehitaman. Terus kita merasakan kembung atau kram. Ya, di perut atau merasa kekenyangan meskipun makan sedikit. Bukan cacingan ya. Jadi terus kehilangan berat badan tanpa alasan. Ya, makan kita normal tapi kenapa turun? Nah, itu perlu langsung diperiksa. Bukan orang langsung diberikan bahwa orang tersebut kanker usus besar. Tapi harus didiagnosa dulu apa keluhannya, ya, baru diperiksa di lab apa penyebabnya. Terus mengalami mual atau muntah sama dengan tadi, ya, mudah lelah dan letih. Dari gejalanya, dua penyakit tadi itu hampir sama. Jadi tidak bisa langsung divonis seseorang dilihat dari gejalanya. Ya, tapi mungkin kita lihat dia sakit di bagian mana dulu. Ya, oke. Dari gejalanya ini tergambarkan, baru untuk meyakinkan penyebabnya apa biasanya dilakukan pemeriksaan. Ya, pencegahannya yaitu mengkonsumsi lebih banyak makanan berserat. Ya. Terus membatasi konsumsi daging merah dan daging olahan. Ya, jangan terlalu banyak maksudnya. Membatasi, bukan artinya dilarang, tapi dibatasi jangan terlalu banyak. Terus menghindari konsumsi alkohol, berhenti merokok dan hindari asap rokok, mempertahankan berat badan ideal, dan berolahraga secara rutin. Nah, itu pencegahannya. Saya di sini tidak menggambarkan tadi pengobatan dan perawatan. Ada mata kuliahnya sendiri. Sudah dapat terkait farmakologi? Di sana, karena kenapa? Saya tidak bicara karena ada bidangnya sendiri, ada keilmuannya sendiri. Jadi saya tidak bisa menyampaikan yang saya tidak tahu. Mungkin secara umum tahu. Ya, untuk pastinya obat apa, orang farmakologi ada yang tahu. Perawat juga seperti itu. Jadi dosen keperawatan nanti yang akan menjelaskan orang yang mengalami penyakit ini. Nanti bisa ditanyakan. Ya, jadi kalau di sini di IDK kalian tahu gejalanya. Dari gejala di sini dapat didiagnosis dia harus dilakukan pemeriksaan apa. Nah, dari gejalanya tersebut, dari hasil pemeriksaannya disebabkan misalkan tadi virus hepatitis. Bagaimana cara pencegahannya? Di sini digambarkan. Oke, paham ya? Sudah 2 contoh saya berikan. Ada pertanyaan? Sudah paham? Oke. Kalau sudah paham, kita lanjut yang terakhir, yaitu konsep penyakit. Nah, ini sebenarnya kita sudah simpulkan ya dari patologi tadi. Ya, sudah kita bahas dari awal, yaitu konsep penyakit. Sama dengan patologi. Di sini penyakit dapat didefinisikan sebagai perubahan di dalam atau luar tubuh seseorang. Tadi kan baru di dalam ya. Kalau misalkan contoh di luar apa? Penyakit contoh di luar. Oke. Kulit seseorang yang mengalami alergi, apa yang mengalami perubahan? Oke. Dari teks tersebut, apa kira-kira yang paling kecil mengalami perubahan? Selnya. Iya kan? Alergi. Oke, kita konsumsi dari dalam makanan atau mungkin dari apakah kita gunakan, yang kita lihat memang sudah kulit kita, tapi kulit kita itu tersusun dari sel. Jadi sel kita lah yang mengalami kerusakan. Ya. Sehingga muncullah kemerah-merahan, di mana kemerah-merahan tersebut akibat dari sel yang rusak. Itu alergi.
ya. Jadi kalau sudah kulit kita mengalami alergi, mati lampu. Mengalami alergi, otomatis orang yang mengalami alergi, contohnya ya, apakah dia beraktivitas seperti biasa seorang yang sehat? Pasti dia akan merasa tidak nyaman. Nah, itulah adalah konsep penyakit. Oke, selesai. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Sudah paham? Oke, ya.